Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 27. Sejenak kemudian, yang duduk di ruang dalam itu tidak saja Ki Pananggungan dan Kemuning, tetapi Nyi Permati dan Nyi Pananggungan telah duduk bersama mereka. Wijang dan Paksi pun kemudian telah minta diri kepada mereka. Tanpa menyebut alasan yang sebenarnya, Paksi mengatakan bahwa ia harus melanjutkan pengembaraannya. Kedatangan orang-orang yang berniat buruk terhadapnya dan terhadap Wijang dengan tanpa alasan yang pasti, membuat kedua anak muda itu tidak merasa tenang. Kemuning menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat mencegah keduanya meninggalkan rumah pamannya, meskipun sebenarnya ia ingin mengatakannya. Tetapi sebagai seorang gadis, Kemuning memang harus menjaga dirinya, mengekang perasaannya yang bergejolak dan menahan dirinya. Meskipun demikian Kemuning itu pun bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tetapi bukankah Kakang akan kembali pada suatu saat? Ya. Aku akan kembali. Baru saja ayah dan ibu singgah, seandainya Kakang ada, Kakang dapat berkenalan dengan ayah dan ibu. Jantung Paksi berdesir. Namun ia pun kemudian menjawab. Pada kesempatan lain, kami tentu akan dapat bertemu dengan ayah dan ibumu, Kemuning. Kemuning tidak menjawab lagi. Tetapi debar jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Wijang dan Paksi pun telah meninggalkan rumah itu. Bukan hanya Kemuning yang mengharap mereka sempat datang kembali. Tetapi juga Nyi Pananggungan dan Nyi Permati. Memang berat rasanya, terutama Paksi, ketika ia melangkah keluar dari regol halaman rumah Ki Pananggungan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Paksi sadar bahwa ia tidak dapat sekedar menuruti keinginannya sendiri. Tetapi ia harus memikirkan kepentingan yang lebih luas. Malam itu, Wijang dan Paksi meninggalkan Padukuhan Kembang Arum. Mereka menyusuri jalan yang menuju ke selatan. Tidak ada tujuan yang pasti. Yang akan mereka lakukan adalah melihat-lihat alas mentauk serta menghindari orang-orang yang memburunya. Namun Wijang memang harus berhati-hati. Di antara orang-orang yang memburunya, adalah orang-orang yang telah mengenalnya. Terutama para pengikut Harya Wisaka. Orang-orang yang sama sekali tidak diduga oleh Pangeran Benawa. Orang-orang yang diduganya prajurit-prajurit yang setia, namun ternyata pengaruh kebendaan dan keduniawian telah membuat mata mereka menjadi silau, sehingga mereka telah menjual kesetiaannya sebagai seorang prajurit. Embun malam yang turun membuat Wijang dan Paksi merasa semakin dingin. Rerumputan menjadi basah dan sentuhan angin lembut mengguncang titik-titik embun yang bergayutan di ujung dedaunan. Apakah kita tidak akan berhenti dan beristirahat? Bertanya Wijang. Di mana? Bertanya Paksi. Saat membiarkan kalian berdua pergi. Gubuk itu? Tetapi kita tidak boleh kesiangan. Belum tentu pemilik gubuk itu orang yang ramah, yang tidak berkeberatan memberi tempat sekedar berteduh kepada seseorang. Wijang mengangguk sambil tersenyum. Katanya, salah seorang dari kita tidak akan kesiangan. Keduanya pun kemudian telah berhenti berjalan. Beberapa puluh langkah meniti pematang. Kemudian naik ke sebuah gubuk kecil. Beberapa lembar tali yang panjang terjulur menggapai orang-orangan sawah untuk mengusir burung di siang hari. Padi yang sudah siap dipanen memang harus ditunggui agar tidak terlalu banyak dimakan burung-burung liar yang kadang-kadang dalam kelompok yang besar seperti segumpal awan turun dari langit. Kedua anak muda itu pun kemudian membaringkan diri mereka. Wijang menggeliat sambil berdesis. Tubuhku terasa pegal-pegal. Aku juga, sahut Paksi. Bagaimana dengan lukamu? Sudah tidak terasa lagi, jawab Paksi. Wijang tidak bertanya lagi. Dicobanya untuk memejamkan matanya. Meskipun hanya sekejap, jika mereka dapat tidur, rasa-rasanya tubuh mereka akan merasa segar. Sebenarnya lah, karena kebiasaan mereka, maka sebelum fajar mereka memang sudah bangun. Dalam pada itu, sebelum matahari terbit, keduanya telah meninggalkan gubuk itu. Tubuh mereka memang terasa menjadi semakin segar. Meskipun mereka hanya sempat tidur sejenak. Matahari terasa mulai menggatalkan kulit ketika mereka memasuki sebuah padukuhan. Keduanya belum pernah mengenali padukuhan itu. Mereka melihat kesibukan yang sama seperti di padukuhan-padukuhan yang lain. Beberapa orang menyapu halaman. Ada pula yang menyapu jalan di depan regol halaman rumahnya.
Derit Senggot Timba terdengar dengan iramanya sendiri. Namun ada juga seseorang yang berselimut kain panjangnya, berjongkok di depan regol. Seakan-akan hari yang datang tidak memberinya kesibukan sama sekali, sehingga ia sempat duduk merenungi hayalan-hayalan yang panjang. Suara sapu lidi di halaman sebelah, Derit Senggot Timba tidak mampu membangunkannya dari lamunannya yang memberikan kenikmatan semu. Wijang sempat juga berkata, "Ada juga pemalas di mana-mana." Paksi mengangguk. Tetapi ketika ia berpaling ke arah orang yang duduk berselimut kain panjang itu, Wijang berkata, "Jangan kau perhatikan orang itu. Nanti ia marah." Oh, Paksi mengangguk-angguk. Di pinggir jalan, dekat dengan regol padukuhan, terdapat sebuah kedai kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Agaknya orang-orang di sekitarnya tidak perlu pergi ke pasar karena di kedai kecil itu telah dijual berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan dapur. Kecuali keperluan-keperluan khusus. Sementara Wijang dan Paksi melanjutkan perjalanannya, Gangsar dengan sengaja berjalan lewat di depan rumah Ki Pananggungan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia tidak melihat dua orang yang disebut kemenakan Ki Pananggungan itu menyapu dan menyiram halaman. Yang sibuk menyapu halaman rumah Ki Pananggungan adalah Kemuning. Gangsar itu pun berhenti di regol halaman rumah Kemuning. Di depan pintu ia berdiri termangu-mangu memandang Kemuning yang tengah sibuk menyapu halaman. Di matanya, Kemuning nampak menjadi semakin dewasa dan semakin cantik. Oh, Kemuning tersenyum ketika ia melihat Gangsar berdiri di regol halaman. "Kau menyapu halaman sendiri, Kemuning. Di mana kedua orang saudaramu itu?" "Mereka sudah pergi, Gangsar." "Kemana?" "Pulang." "Apakah kedua orang yang menjemputnya itu saudaramu pula?" "Kedua orang yang mana?" "Kemarin aku melihat kedua orang anak muda itu berjalan bersama dua orang laki-laki." Kemuning mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Di mana kau melihat kedua saudaraku itu?" "Di luar regol. Kebetulan saja aku melihat keduanya berjalan keluar dari regol padukuhan diikuti oleh kedua orang laki-laki itu." "Kau pernah melihat kedua orang laki-laki itu sebelumnya?" bertanya Kemuning. Gangsar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Gangsar justru bertanya, "Siapakah kedua orang itu?" Kemuning mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, "Yang seorang adalah pamanku. Yang seorang lagi saudara sepupu paman." Oh, Gangsar mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya, Gangsar itu pun berkata, "Aku bertemu dengan kedua orang itu sebelumnya." "Di mana?" "Di Bulak." Keduanya bertanya, "Apakah aku mengenal kedua orang saudaramu itu?" "Oh, dan kau tunjukkan rumah paman Pananggungan ini? Bukankah mereka ada di sini?" berkata Wijang kemudian. "Iya, mereka memang ada di sini." "Apakah kelak mereka akan kembali?" bertanya Gangsar kemudian. "Aku tidak tahu, Gangsar. Mungkin mereka akan kembali. Tetapi mungkin juga tidak." "Kenapa?" "Tidak apa-apa Kemuning. Aku hanya ingin tahu." Kemuning tidak menyahut lagi. Tangannya mulai mengayunkan sapu lidinya lagi sambil berkata, "Maaf, Gangsar. Aku harus menyelesaikan kerja ini, karena kedua orang saudaraku itu sudah pulang." "Apakah kau tidak berkeberatan jika aku membantumu?" bertanya Gangsar pula. Kemuning memandang Gangsar dengan kerut di dahi. Dengan heran ia bertanya, "Kau akan membantu aku menyapu halaman ini?" "Kalau kau tidak berkeberatan, Kemuning." "Apakah halaman rumahmu sudah kau sapu?" "Ibuku menyapu halaman rumahku." Kemuning tersenyum. Katanya, "Terima kasih atas kesediaanmu membantu aku, Gangsar. Tetapi akan lebih baik jika kau membantu ibumu menyapu halaman rumahmu sendiri." Wajah Gangsar menegang sejenak. Tetapi ia pun kemudian telah berdiam diri. Dipandanginya saja Kemuning yang sedang menyapu halaman rumahnya. Tangannya bergerak dengan lincah. Setapak demi setapak ia bergerak maju. Sekali-sekali dengan lengan bajunya Kemuning mengusap keringat di keningnya. Untuk beberapa saat lamanya Gangsar berdiri bersandar uger-uger pintu regol halaman. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apa-apa. Tetapi kemudian Gangsar itu pun telah minta diri. "Aku akan pergi ke sawah, Kemuning." Kemuning berhenti mengayunkan sapunya.
Gadis itu sempat tersenyum sambil menjawab. Silahkan Gangsar. Tetapi bukankah sawahmu sudah dipanen? Sudah Kemuning. Kami sudah bersiap-siap untuk menanam palawija. Bukankah sebagian besar sawah di bulak sebelah sudah dipanen? Beberapa bahu yang terletak di tempat yang agak rendah di dekat susukan itu memang agak terlambat. Tetapi tidak terlalu banyak. Dan agaknya dalam 1-2 hari ini juga sudah akan dipanen. Kemuning mengangguk-angguk. Sementara itu Gangsar yang turun ke jalan itu berkata pula. Sudahlah Kemuning. Nanti aku akan singgah lagi. Kemuning tidak menjawab. Tetapi ia mulai mengayunkan sapu lidinya lagi. Sepeninggal Gangsar, Kemuning sempat memikirkan keterangan Gangsar tentang kedua orang yang telah membawa Wijang dan Paksi. Kemuning tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Paksi dan Wijang tidak bercerita apa-apa. Pamannya pun tidak. Namun agaknya ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Gangsarlah yang telah menunjukkan bahwa Kakang Paksi dan Wijang ada di rumah ini. Meskipun demikian, Kemuning tidak tahu apa hubungannya antara Gangsar dengan kedua orang itu. Satu kebetulan atau ada sesuatu di balik sikap Gangsar itu. Kemuning mencoba untuk melupakan saja keterangan Gangsar tentang kedua orang yang telah mengambil Paksi dan Wijang. Agaknya Gangsar juga tidak tahu bahwa semalam Paksi dan Wijang telah kembali dan minta diri untuk pergi. Kemuning menarik nafas dalam-dalam. Bagi Kemuning, Paksi adalah seorang yang telah meninggalkan bekas di dinding jantungnya. Namun Kemuning tidak tahu siapakah sebenarnya Paksi itu. Namun bagi Kemuning, Paksi adalah anak muda yang pernah membebaskannya dari tangan yang akan meremasnya menjadi kerak neraka. Kakang Paksi datang dengan diselimuti rahasia. Kemudian ia pergi ke balik kabut rahasia pula. Kemuning sama sekali tidak dapat membayangkan dari mana Paksi datang dan kemana ia pergi. Namun satu hal yang diharapkannya, bahwa pada suatu saat ia akan kembali lagi menemuinya. Mungkin di rumah pamannya, Ki Pananggungan. Namun mungkin di rumahnya sendiri. Namun sebuah pertanyaan telah membayang. Apakah ayah dan ibu dapat menerima kehadirannya? Kemuning menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau lagi memikirkannya. Biarlah itu nanti terjadi apa yang akan terjadi. Dengan demikian, maka perhatian Kemuning pun tertuju sepenuhnya pada jalur-jalur bekas sapu lidinya, serta sampah yang terdorong semakin ke sudut halaman. Sebuah lubang tempat sampah terdapat di sudut halaman. Masih ada sisa abu pembakaran sampah yang kemarin. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun berjalan terus menyusuri jalan yang masih saja terasa menurun, meskipun sekali-sekali jalan terasa datar, bahkan sedikit memanjat naik. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka sedang menuruni kaki Gunung Merapi. Ketika sekali-sekali mereka menoleh, maka nampak puncak Gunung Merapi yang kebiru-biruan sudah menjadi semakin jauh. Awan yang putih bergerak perlahan melintas di depan wajah Gunung Merapi yang garang. Ketika Wijang dan Paksi memasuki sebuah padukuhan yang besar, maka mereka pun melihat jalan yang menjadi semakin ramai. Paksi yang terbiasa pergi ke pasar itu pun berdesis. Agaknya ada pasar di padukuhan itu. Kenapa? Kita melihat perempuan yang berjalan hilir mudik menggendong bakul dan menjinjing kereneng. Wijang pun mengangguk-angguk pula. Mereka tentu orang-orang yang pergi ke pasar atau pulang dari pasar. Paksi dan Wijang pun kemudian dengan sendirinya mengikuti jalan yang ramai itu. Tanpa membicarakannya lebih dahulu, keduanya pun rasa-rasanya sepakat untuk pergi ke pasar. Agaknya hari itu adalah kebetulan hari pasaran. Pasar yang terhitung luas itu tidak menampung orang yang berjualan dan berbelanja. Tidak jauh dari pasar itu, terdapat pemberhentian pedati. Beberapa buah pedati terdapat di tempat itu. Ada yang sedang memuat bahan pangan, tetapi ada juga yang sedang menurunkan muatannya. Bukan saja hasil bumi, tetapi juga barang-barang kerajinan. Kerajinan dari bambu dan bahkan kain lurik. Paksi dan Wijang berdiri termangu-mangu di depan regol pasar yang ramai itu. Sekali-sekali mereka terdesak menepi. Tetapi di pinggir jalan, orang-orang yang berjualan berderet sampai ke ujung. Apa kita akan berbelanja? Bertanya Wijang. Kemudian ia pergi ke balik kabut rahasia pula. Paksi tersenyum. Katanya. Sudah lama aku tidak berbelanja. Apakah di pasar ini juga ada orang berjualan nasi tumpang atau dawet cendol? Desis Wijang. Tentu ada.
Apakah kita akan membeli nasi tumpang di pasar, atau kita akan masuk ke dalam salah satu kedai di depan pasar itu atau kemana? Ternyata perutku mulai lapar. Wijang pun tersenyum. Katanya, aku juga ingin makan. Lapar atau tidak lapar? Sebaiknya kita masuk saja ke dalam pasar dan membeli nasi tumpang jika ada. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, aku setuju. Kita masuk saja sambil melihat-lihat keadaan di dalam pasar. Keduanya pun kemudian memasuki regol pasar yang agak dekat. Banyak orang berjualan di dekat pintu regol, sehingga jalan masuk ke dalam pasar itu menjadi semakin sempit. Tongkatmu itu, desis Wijang. Hati-hati kalau memukul kepala orang. Tengkuk surat apa saja dapat kau patahkan, apalagi kepala orang-orang yang sedang berbelanja itu. Apakah tongkat ini harus aku tinggal di luar? Anak-anak tentu senang memilikinya untuk menggapai jambu klutuk di halaman tetangga. Wijang pun tertawa. Katanya, jangan kau remehkan tongkatmu itu. Tentu tidak. Karena itu aku membawanya kemana-mana. Juga masuk ke dalam pasar yang sesak ini. Baru saja Paksi mengatupkan mulutnya, seorang laki-laki yang berwajah garang membentaknya. Hih, kenapa kau membawa tongkat ke dalam pasar yang sedang temawon ini? Hampir saja dahiku membentur pangkal tongkatmu itu. Maaf, Kisanak, desis Paksi. Kenapa tongkatmu itu harus kau bawa masuk? Lempar saja di luar pasar ini. Aku akan berhati-hati, Kisanak. Orang itu memandang Paksi dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, jika saja tongkatmu itu menyentuh dahiku, maka aku patahkan bukan saja tongkatmu, tetapi juga tanganmu. Aku minta maaf, Kisanak. Orang itu pun beranjak pergi. Wijang tersenyum sambil berkata, nah, kau memang harus berhati-hati. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah sambil memeluk tongkatnya yang berdiri tegak, agar tidak menyentuh kepala orang. Beberapa saat mereka menyusuri lorong-lorong di antara para penjual di pasar itu. Lorong-lorong yang sibuk oleh orang berjalan hilir mudik. Nah, desis Wijang. Kau lihat di sebelah penjualan kurungan itu? Ya. Nasi tumpang. Kita berhenti sejenak. Agaknya penjual nasi itu juga menjual makanan. Juga nasi rames. Tanya Gangsar kemudian. Nasi rames? Penanggungan ini? Ya. Kau lihat ada serundeng, daging empal, jangan asam. Dan itu tentu pepes ikan. Di samping sambal dan lalapan. Ya. Menarik sekali. Aku benar-benar merasa lapar. Ada lincak di sekelilingnya. Ada minuman. Ah, aku belum pernah melihat orang berjualan nasi selengkap itu di dalam pasar. Kecuali di kedai-kedai. Sejenak kemudian, Paksi dan Wijang pun telah duduk di sebuah lincak panjang. Paksilah yang pertama-tama memesan. Nasi tumpang, BI. Wijang pun memesan pula. Aku nasi rames. Dengan segala macam sayur dan lauk yang ada. Penjual nasi itu memandanginya dengan kerut di dahi. Namun kemudian ia pun tersenyum. Tentu yang sesuai, anak muda. Nasi tumpang tidak akan sesuai bila diberi sayur asam. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, baik, Bibi. Aku minta nasi rames dengan sayur dan lauk yang cocok. Ketika penjual nasi itu sedang meracik nasi rames yang dipesan, Wijang sempat bertanya. Nasi yang Bibi sediakan ini agak berbeda dengan penjual nasi yang lain. Bibi menjual nasi dengan berbagai macam lauk dan sayur. Termasuk nasi tumpang. Penjual nasi itu tertawa. Sudah lebih dari 5 orang yang bertanya seperti kau, anak muda. Oh, Wijang pun tersenyum. Sementara Paksi sibuk menyuapi mulutnya dengan nasi tumpang. Namun Paksi kemudian memungut sepotong daging empal sambil berdesis. Aku mengambil satu, Bibi. Semula aku hanya berjualan nasi rames, berkata penjual nasi itu. Adik perempuankulah yang berjualan nasi tumpang. Tetapi adikku berhenti setelah menikah. Jadi, aku teruskan saja nasi tumpang itu di samping nasi ramesku. Wijang mengangguk-angguk. Namun sejenak kemudian Wijang telah selesai makan nasi ramesnya yang diracik di dalam sebuah pincuk daun pisang. Namun tiba-tiba saja Wijang menggamit Paksi sambil berdesis.
Kau lihat kedua orang itu? Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Biar saja. Mereka tidak akan memperhatikan kita. Tetapi setidak-tidaknya Pupus Rembulung pernah melihat kita berdua, ketika kita berdua pergi ke Panjatan. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa orang-orang seperti Pupus Rembulung itu tidak akan dengan mudah melupakan wajah seseorang yang pernah dilihatnya. Apalagi dalam keadaan yang khusus. Sejenak Wijang termangu-mangu. Namun kemudian berkata. Ia pergi ke arah pintu regol. Mereka tidak akan pergi kemari. Paksi memperhatikan keduanya. Tetapi keduanya tidak berpaling. Keduanya berjalan di antara banyak orang menuju ke regol pasar. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah hilang dari penglihatan anak muda itu, tenggelam di balik orang-orang berjalan hilir mudik di pasar. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memang tidak menarik perhatian orang banyak, karena menurut wujud kewadagan, mereka tidak memperlihatkan ciri-ciri yang khusus. Penampilan keduanya tidak ubahnya seperti orang-orang kebanyakan. Namun Wijang dan Paksi terkejut ketika dua orang yang berjalan di dekat mereka duduk berhenti. Seorang di antara mereka berdesis. Sepasang alap-alap elar perak. Mereka juga pergi ke selatan. Ya. Banyak orang yang pergi ke selatan. Menurut isyarat yang dilihat oleh orang-orang yang berilmu tinggi, Pangeran Benawa yang membawa cincin itu telah bergeser ke selatan. Isyarat apa? Oleh orang lain. Aku tidak tahu. Namun kawannya pun kemudian berdesis. Jadi, bagaimana dengan sepasang alap-alap elar perak itu? Jika mereka yang menangkap dan menyimpan Pangeran Benawa, maka mereka tidak akan pergi ke selatan. Pangeran Benawa sendiri juga tidak akan pergi ke selatan jika ia berada di tangan suami istri itu. Jadi tidak akan gencar isyarat yang ditangkap oleh orang-orang berilmu tinggi itu. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita akan mengikuti mereka. Jika kita sudah mengetahui arah perjalanan mereka, kita akan melapor. Kedua orang itu pun kemudian melangkah pergi untuk mengikuti jejak Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya sambil berbisik. Sulit bagi kita untuk menghindarkan diri. Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengenaliku. Apa boleh buat? Sepanjang Pangeran Benawa tidak mau kembali ke istana, maka segala kemungkinan memang harus dihadapi dengan segala macam akibat yang dapat terjadi. Ya. Wijang mengangguk-angguk. Namun Wijang terkejut ketika penjual nasi itu bertanya. Lagi, anak muda. Wijang menjadi gagap. Iya, lagi, Bibi. Nasi tumpang. Ketika Wijang menerima nasi tumpang, kedua orang yang menyebut-nyebut sepasang alap-alap elar perak itu sudah tidak kelihatan lagi. Seperti Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, mereka pun menyelinap di antara orang-orang yang hilir mudik di pasar itu. Namun kedua orang anak muda itu sempat makan dan minum sepuas mereka. Mereka tidak lagi menghiraukan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Juga kedua orang yang menyebut sepasang suami istri itu dengan sepasang alap-alap elar perak. Demikianlah, setelah membayar harga makan dan minuman mereka, Wijang dan Paksi pun meninggalkan penjual nasi itu. Tetapi keduanya tidak mengetahui bahwa sepasang mata sempat memperhatikan kampil yang dibawa oleh Paksi. Kampil yang berisi uang dan perhiasan yang dibawanya dari rumahnya sebagai bekal perjalanan yang diberikan oleh ibunya. Beberapa saat kemudian, maka Wijang dan Paksi itu pun telah menyusup keluar dari kesibukan pasar. Sambil melangkah menjauh, Wijang sempat berdesis. Kenapa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu digelari sepasang alap-alap elar perak? Apa yang mirip dengan perak? Pakaiannya atau selendangnya atau apanya? Kita pun dapat membuat gelar yang dapat menggetarkan jantung kita sendiri. Kita dapat menyebut diri kita sepasang Garuda berkuku baja. Atau sepasang harimau berbulu emas. Atau lutung bermata berlian. Ah, kau. Paksi tertawa. Wijang pun kemudian tertawa pula. Kenapa tidak mempergunakan nama bagian alam yang lain kecuali binatang? Jadi apa? Penanggungan ini? Batu karang berujung tombak. Atau awan berlidah api. Kedua anak muda itu tertawa. Namun suara tertawa mereka pun berhenti. 4 orang berwajah seram berjalan cepat menyusul mereka. Berhenti, anak muda, berkata salah seorang dari mereka.
Wijang dan Paksi terkejut. Mereka pun berhenti melangkah, sementara 4 orang yang berwajah seram itu pun berhenti pula. Seorang di antara mereka berdesis. Kalian harus membelok ke kiri. Kenapa? Bertanya Wijang. Cepat, sebelum lehermu aku tebas putus. Beberapa orang di jalan itu pula. 1-2 orang berpaling. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. 4 orang serta kedua orang anak muda itu seakan-akan sedang berhenti dan berbincang sewajarnya. Seorang di antara keempat orang itu berkata lagi. Belok ke kiri, kalian dengar. Wijang dan Paksi tidak mengetahui maksud keempat orang itu. Tetapi di kepala Wijang terlintas mereka adalah orang-orang yang sedang memburu Pangeran Benawa itu sempat mengenalinya. Tetapi Wijang dan Paksi justru ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena itu, maka Wijang dan Paksi pun kemudian telah melangkah berbelok ke kiri memasuki lorong yang menusuk ke tengah-tengah pategalan yang sepi. Beberapa puluh langkah kemudian, seorang dari keempat orang itu pun berkata pula. Nah, sekarang kita akan berbicara. Apa yang harus kita bicarakan? Bertanya Wijang. Seorang di antara mereka melangkah maju. Sambil menunjuk kampil yang berada di bawah baju Paksi orang itu berkata. Kau sembunyikan kampil curian itu di bawah bajumu. Wijang dan Paksi pun saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Paksi pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri. Jadi orang-orang ini mengikuti kami karena kampil ini. Serahkan kampil itu punyaku. Paksi menggaruk tengkuknya sambil berdesis. Kalian ini ada-ada saja. Orang itu justru menjadi heran. Anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasan apalagi ketakutan. Karena itu, orang itu pun membentak dengan garangnya. Kampil itu punyaku. Kenapa kau mencurinya? Tetapi Paksi tidak menjadi ketakutan. Bahkan dengan nada datar ia bertanya. Kapan aku mencuri kampilmu? Di mana? Jika kampil ini milikmu, katakan apa isinya. Jika kau menebak benar aku serahkan kampil ini kepadamu. Wajah orang itu menjadi tegang. Namun kemudian ia pun berkata lantang. Aku tidak peduli. Berikan kampil ini kepadaku. Nah, itu baru jujur. Jadi kau akan merampas kampilku ini. Cukup. Jangan banyak berbicara. Aku akan menghitung sampai 10. Kau harus sudah menyerahkan kampilmu itu. Jika tidak, bertanya Paksi, jika tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Jangan terlalu garang, Kisanak. 1. Orang itu tidak menghiraukan kata-kata Paksi. Kemudian 2, 3. Paksi bergeser selangkah surut. Namun orang itu pun melangkah maju. Mulutnya masih mengucapkan hitungan. 4, 5, 6. Paksi pun berdiri termangu-mangu. Sementara itu, orang yang menghitung itu masih juga berlanjut. 7, 8, 9. Namun tiba-tiba hitungan itu berhenti. Orang itu tidak mengucapkan hitungan yang ke-10. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Ternyata ujung tongkat Paksi telah menyentuh bagian atas lambung serta pundak orang itu. Perasaan sakit yang sangat membuat orang itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Juga hitungan yang ke-10. Bahkan orang itu kemudian telah membungkuk menekan bagian atas lambungnya serta sekali-kali meraba pundaknya. Kawan-kawannya terkejut. Ia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tetapi yang mereka ketahui kemudian, kawannya yang mengucapkan hitungan itu menjadi kesakitan. Ia tidak mengucapkan hitungan yang ke-10, berkata Paksi. Ketiga orang kawannya pun kemudian telah berusaha untuk menolong orang yang kesakitan itu. Mereka membimbing menjauhi Paksi yang kemudian memegangi tongkatnya yang berdiri tegak di sisinya. Apa yang terjadi? Bertanya salah seorang dari mereka. Lambungku, pundakku, keluh orang itu. Kenapa dengan lambungmu? Bertanya salah seorang kawannya yang melihat tongkat itu bergerak. Tetapi ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Tongkat itu, desis orang yang kesakitan itu. Ketiga kawannya pun menyadari bahwa anak muda yang memiliki kampil yang membawa tongkat itu adalah anak muda yang memiliki ilmu kanuragan. Namun mereka adalah orang-orang yang berpengalaman melakukan kekerasan. Karena itu, seorang di antara mereka itu menggeram. Kau jangan coba-coba untuk menyombongkan dirimu.
Apa yang kau lakukan adalah satu kebetulan saja. Kawanku memang lengah. Ia tidak mengira bahwa kau akan menyerangnya dengan licik dan tiba-tiba. Tetapi kau tidak akan dapat mengulanginya. Paksi tidak menjawab. Ia masih berdiri tegak sambil memegangi tongkatnya. Orang yang marah itu melangkah maju. Kedua orang yang lain pun telah bersiap-siap pula. Sementara orang yang kesakitan berangsur mengatasi rasa sakitnya yang perlahan-lahan mulai berkurang. Sekarang, serahkan kampil itu. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Tunggu, Kisanak, potong Paksi. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia mulai menghitung. 1, 2. Namun seperti orang yang terdahulu, hitungannya patah. Orang itu tidak sempat mengucapkan hitungan ketiga. Ia mengalami sebagaimana dialami oleh kawannya. Ujung tongkat Paksi terjulur mengenai perut dan dadanya. Orang itu bukan saja mengeluh tertahan. Tetapi orang itu berteriak kesakitan. Rasa-rasanya perut dan dadanya bagaikan telah berlubang. Kalian sangat memuakkan, geram Paksi kemudian. Jika masih ada yang ingin mencoba, aku benar-benar akan melubangi perut kalian. Atau mematahkan leher kalian dengan tongkatku ini. Wajah keempat orang itu menjadi tegang. Sementara Paksi berkata selanjutnya. Akulah yang akan menghitung sampai 3. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara yang perut dan dadanya kesakitan, masih membungkuk-bungkuk menahan sakit. Tetapi kawan-kawannya tidak menunggu lebih lama lagi. Bahkan sebelum Paksi mulai menghitung, orang-orang itu telah tergeser menjauh. Yang masih kesakitan itu berjalan tertatih-tatih dibantu oleh kawan-kawannya dengan tergesa-gesa menjauh. Mereka harus melihat kenyataan bahwa anak muda yang membawa tongkat itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan menurut perhitungan mereka, anak muda yang seorang lagi tentu juga memiliki kemampuan yang setidak-tidaknya sama. Kita hanya membuang-buang waktu saja, desis salah seorang dari mereka. Ternyata Paksi membiarkan saja mereka pergi. Wijang yang sejak semula hanya berdiri mengamati tingkah laku Paksi itu pun tersenyum. Katanya, kau biarkan mereka pergi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Beri mereka peringatan. Paksi mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berteriak memanggil. Hi, Kisanak yang akan merampas kampilku, berhentilah sebentar. Orang itu terkejut. Dengan jantung yang berdebaran mereka berhenti, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Aku akan berkeliaran di sini. Jika aku masih mendengar apalagi melihat kalian merampok, maka kami benar-benar akan membunuh kalian. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Paksi membentak. Apa kata kalian? Kenapa kalian berdiam diri? Apakah aku harus memaksa kalian membuka mulut? Baik, Kisanak. Aku berjanji bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Hanya kau yang berjanji? Bagaimana dengan yang lain? Yang lain juga berjanji. Diam kau. Biar mereka menjawab sendiri-sendiri. Ketiga orang yang lain pun hampir berbareng menjawab. Baik, Kisanak. Kami berjanji. Berjanji apa? Tidak merampok lagi. Paksi memandang mereka bertiga dengan tajamnya. Katanya. Kisanak. Aku tidak bermain-main. Aku bersungguh-sungguh. Aku dapat mengenali wajahmu kapanpun kita akan bertemu lagi. Kali ini kami berdua tidak akan menghukum kalian. Pergilah. Tetapi kami tidak akan melupakan wajah-wajah buruk kalian itu. Keempat orang itu pun segera meninggalkan Paksi. Mereka berusaha secepat mungkin. Kawannya yang masih saja kesakitan itu dibantu agar dapat berjalan lebih cepat. Mereka menyadari bahwa sikap anak-anak muda itu masih dapat berubah lagi. Jika saja tiba-tiba mereka ingin mematahkan leher mereka, maka nasib mereka menjadi sangat buruk. Ketika keempat orang itu menjadi semakin jauh, maka terdengar Wijang pun tertawa. Katanya, sikapmu sudah cukup meyakinkan sehingga orang-orang itu benar-benar menjadi ketakutan. Hi? Bukan? Seperti orang bebahu padukuhan mengusir anak-anak yang ketahuan sedang mencuri telur di kandang ayam. Jadi? Ya, begitulah. Jika kau yang melakukannya. Juga seperti yang kau lakukan. Wajah Paksi menjadi muram. Katanya.
Seharusnya kau yang melakukannya. Wijang tertawa. Tetapi katanya kemudian, "Sudahlah, kita melanjutkan perjalanan. Orang-orang itu telah menghambat perjalanan kita ke selatan. Kita akan kembali turun ke jalan yang tadi kita lalui?" "Tidak usah. Kita tempuh saja jalan kecil ini. Kita tahu ke arah mana kita harus berjalan. Puncak Gunung Merapi itu harus selalu berada di belakang kita sambil berkiblat pada jalur perjalanan matahari yang sedikit ada di utara." Paksi mengangguk. Demikianlah, maka keduanya pun melanjutkan perjalanan. Tetapi keduanya kemudian tidak lagi melalui jalan yang lebih besar dan lebih banyak dilalui orang. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak di tengah-tengah pategalan yang sepi. Bahkan kemudian memasuki padang perdu, yang ditumbuhi gerumbul-gerumbul perdu yang terbentang sampai ke pinggir sebuah hutan yang membujur panjang. Namun langkah mereka pun kemudian tertegun ketika mereka sampai di pinggir sebuah tebing yang menuruni sebuah sungai yang mengalir dengan derasnya. Di kejauhan, di seberang sungai membentang sebuah dataran yang agak luas berbatu-batu. Beberapa batang pohon besar tumbuh di antara pohon perdu dan semak-semak. Mereka melihat bintik-bintik yang bergerak di antara semak-semak dan bebatuan. "Kau lihat itu?" bertanya Wijang. Paksi telah mengenakan aji sabta pandulu untuk dapat melihat lebih jelas. "Apa yang terjadi?" desis Paksi. Wijang mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia berkata, "Satu benturan kekerasan. Aku melihat repak rembulung dan pupus rembulung." "Ya. Mereka harus menghadapi sekelompok orang," desis Wijang kemudian. "Kita akan mendekat." Keduanya pun segera bergerak. Dengan tongkatnya Paksi menopang tubuhnya ketika keduanya menuruni tebing. Sementara Wijang berpegangan pada beberapa batang pohon yang tumbuh di tebing itu. Namun sekali-sekali Wijang meluncur turun dan berhenti di balik gerumbul-gerumbul liar. Repak rembulung dan pupus rembulung menghadapi beberapa orang pengikut Harya Wisaka. "Dari mana kau tahu bahwa mereka adalah pengikut Harya Wisaka?" "Aku kenali pakaian 1-2 orang di antara mereka. Mereka tentu bukan orang-orang padepokan atau perguruan-perguruan yang sedang saling berpacu mencari Pangeran Benawa. Meskipun orang yang lain nampaknya memang berasal dari perguruan-perguruan atau padepokan-padepokan atau dari manapun, namun beberapa orang adalah orang-orang dari Pajang atau bahkan Demak." "Satu kerjasama?" "Bukan. Orang-orang Pajang atau orang-orang Demak itu memang kaki tangan Paman Harya Wisaka, seperti Kirangga Sumawerdi. Sedangkan yang lain mungkin orang-orang upahan atau orang-orang yang termakan oleh janji-janji dan harapan-harapan. Atau pengikut-pengikutnya juga, tetapi mereka mengenakan pakaian yang berbeda." Wijang mengangguk-angguk sambil bergumam. "Mungkin. Ada banyak kemungkinan terjadi. Marilah, kita berusaha mendekat." Keduanya pun kemudian telah merayap di balik gerumbul-gerumbul yang banyak berserakan di antara batu-batu yang besar, yang nampaknya pada suatu saat telah dimuntahkan dari perut Gunung Merapi. Semakin lama keduanya pun menjadi semakin dekat dengan arena pertempuran tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang sibuk bertempur itu. Perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada lawan-lawannya, sehingga mereka sama sekali tidak menduga bahwa ada 2 orang anak muda yang memperhatikan mereka dan merayap mendekat. Dalam hiruk-pikuk pertempuran itu terdengar seseorang berkata lantang, "Jika kau serahkan Pangeran Benawa, maka kami tidak akan mengganggumu." "Persetan dengan Pangeran Benawa," bentak repak rembulung. "Sudah 1000 kali aku katakan, bahwa aku tidak tahu menahu dengan Pangeran Benawa. Para petugas sandi mengatakan, bahwa Pangeran Benawa ada di tanganmu. Petugas-petugas sandi yang dungu. Seharusnya petugas-petugas sandi yang demikian itu kalian singkirkan saja. Mereka dapat menjerumuskan kalian ke dalam kesulitan. Jangan ingkar. Kami bertugas untuk membawa Pangeran Benawa kembali ke istana. Tugas-tugas penting telah menunggunya." "Omong kosong," sahut pupus rembulung. "Kau kira kami tidak tahu bahwa Harya Wisaka sedang memburu Pangeran Benawa? Bukan karena Harya Wisaka ingin membawa kembali Pangeran Benawa ke istana untuk segera menjalankan tugas-tugas kapangranannya, tetapi Harya Wisaka ingin menangkap Pangeran Benawa untuk mengambil cincin yang dibawanya, kemudian menyingkirkan Pangeran Benawa untuk selama-lamanya. Apakah kau juga melakukan sebagaimana kau katakan? Kau tangkap Pangeran Benawa, kau ambil cincinnya, lalu Pangeran Benawa itu kau singkirkan untuk selama-lamanya."
Kau gila. Kami tidak tahu menahu tentang Pangeran Benawa. Orang-orang yang memburu Pangeran Benawa itu tidak bertanya lagi. Mereka bertempur semakin garang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang hanya berdua itu menjadi agak mengalami kesulitan. Apalagi di antara orang-orang yang mengaku mencari Pangeran Benawa untuk dikembalikan ke istana itu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Nampaknya mereka adalah para pemimpin perguruan atau para pertapa atau orang-orang upahan yang memiliki bekal yang cukup. Seandainya mereka orang-orang upahan, mereka bukan orang-orang yang menerima upah untuk menyingkirkan saingannya berebut tempat berjualan di pasar. Bukan pula orang-orang upahan untuk menakut-nakuti anak muda yang jatuh cinta tetapi tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dicintainya. Tetapi mereka adalah orang-orang upahan dari tataran yang tinggi. Perebutan jabatan di kalangan para pemimpin pemerintahan atau saling berebut putri yang sedang mekar di taman istana. Atau berebut pengaruh di antara para bangsawan untuk mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Sultan, berkata Wijang. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kehidupan di lingkungan dan di sekitar istana demikian garangnya? Ya. Mereka mempergunakan segala macam cara. Orang-orang upahan yang berilmu tinggi, jebakan-jebakan dan umpan-umpan, fitnah, benda-benda yang dianggap bertuah dan ilmu hitam. Aku tidak dapat membayangkannya. Kau tidak usah mencoba membayangkannya. Paksi tidak bertanya lagi. Tetapi perhatian keduanya pun kemudian tertuju kepada pertempuran yang sedang berlangsung. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung benar-benar berada dalam kesulitan. Beberapa kali mereka harus berloncatan mundur. Sekali-sekali Repak Rembulung bertempur berpasangan, namun kemudian mereka telah berloncatan mengambil jarak. Namun demikian, serangan-serangan lawan-lawan mereka datang memburu seperti banjir bandang. 7 orang, desis Wijang. Ya. 7 orang. Di antara mereka terdapat orang berilmu tinggi. Kau lihat orang yang berkepala botak tanpa mengenakan ikat kepala? Yang mengalungkan ikat kepalanya di lehernya. Ya. Ilmunya cukup tinggi. Orang itu agaknya berniat untuk membunuh Repak Rembulung. Paksi menjadi gelisah. Ia sadar bahwa sebaiknya ia tidak mencampuri persoalan itu. Tetapi bagaimanapun juga Paksi tidak dapat melupakan bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah orang tua angkat Kemuning. Tetapi mereka adalah termasuk orang-orang yang tamak, yang hidup di dalam bayangan yang hitam, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi setiap kali terdengar ia berdesah. Apalagi ketika Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berada dalam keadaan yang gawat. Selagi Paksi dicengkam oleh keraguan-raguan, tiba-tiba saja Wijang berkata. Satu pertarungan yang tidak adil. Paksi yang mendengarnya dengan serta-merta menyahut. Maksudmu? Bukankah lawan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu berjumlah 7 orang? Ya. Sedangkan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung hanya berdua saja. Mereka tentu tidak memikirkan, adil atau tidak adil. Ya. Mereka menganggap justru mendapat kesempatan untuk mengurangi jumlah lawan yang harus mereka hadapi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Perguruan-perguruan yang berusaha memburu cincin itu adalah perguruan-perguruan yang hitam. Ya. Para pemimpin perguruan yang baik tidak akan tergerak hatinya untuk memburu sesuatu yang bukan hak mereka meskipun sesuatu itu menjanjikan harapan bagi masa datang. Mereka pun akhirnya berusaha untuk saling membinasakan. Jika para pemimpin perguruan itu berusaha untuk mencegah benturan kekuatan di antara mereka, namun Harya Wisaka hadir dengan sikapnya sendiri. Ya. Bukankah pada akhirnya mereka akan menyelesaikan persoalan mereka sendiri? Justru dengan demikian orang-orang yang memburu Pangeran Benawa itu menjadi jauh berkurang. Ya. Tetapi melihat ketidakadilan seperti ini, rasa-rasanya hatiku tergelitik. Apalagi bagiku, Paman Harya Wisaka tidak kalah berbahayanya dari Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Maksudmu? Aku ingin ikut campur dalam pertempuran itu. Kita akan berada di pihak yang mana? Bertanya Paksi. Jangan bodoh atau berpura-pura bodoh. Marilah. Jika kita terlambat, salah seorang di antara Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu akan segera mereka lumpuhkan. Paksi tidak menunggu Wijang mengulangi. Sikap Wijang itu melenyapkan keraguan-raguannya. Paksi itu akan melibatkan diri dalam pertempuran yang menjadi semakin tidak seimbang.
Dalam pada itu, sepasang pedang pupus Rembulung berputaran dengan cepatnya, sehingga menyerupai gumpalan asap di sebelah-menyebelah tubuhnya. Namun ujung-ujung senjata lawannya telah berhasil menyusup di sela-sela pertahanannya. Lengan pupus Rembulung telah tergores pedang meskipun tidak terlalu dalam. Tetapi yang segores tipis itu telah menitikkan darahnya membasahi lengan bajunya. Pupus Rembulung berteriak marah. Pedangnya berputar semakin cepat. Namun pupus Rembulung harus bertempur melawan 3 orang yang berilmu tinggi, masih juga membentur kenyataan. Pupus Rembulung tidak dapat mengharapkan bantuan Repak Rembulung yang harus bertempur melawan 4 orang yang juga berilmu tinggi. Apalagi orang berkepala botak yang mengalungkan ikat kepalanya di lehernya itu. Ketika keadaan pupus Rembulung menjadi semakin sulit serta Repak Rembulung yang sengaja didesak menjauhi istrinya, maka Wijang dan Paksi pun telah bangkit berdiri. Sambil melangkah mendekati, Wijang itu pun tertawa. Suaranya keras menghentak-hentak. Bahkan Paksi telah terkejut karenanya. Seakan-akan Wijang adalah seorang anak muda yang sangat keras dan kasar. Kehadiran keduanya memang mengejutkan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung terkejut. Ketujuh orang yang bertempur melawan keduanya itu pun terkejut pula. Paksi terkejut lagi ketika tiba-tiba saja ia mendengar Wijang mengumpat kasar. Kemudian sambil berteriak Wijang itu pun meloncat di atas sebuah batu besar sambil berkata, "Pertempuran ini tidak adil. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung hanya berdua, sedangkan para pengikut atau orang-orang yang diupah oleh Harya Wisaka terdiri dari 7 orang." "Kau siapa?" bertanya orang yang berkepala botak. "Hi, berapa kau menerima upah untuk membunuh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, botak?" "Anak iblis. Siapa kau?" "Kau yang iblis, setan, genderuwo, botak." Hampir saja Paksi menutup telinganya dengan jari-jarinya. Wijang tidak pernah berbicara dan bersikap sekasar itu. Namun akhirnya Paksi pun menyadari bahwa Wijang tentu sedang menyembunyikan pribadinya. Pribadi Pangeran Benawa. Jika ia bersikap wajar, maka orang yang melihat sikapnya itu akan menghubungkan kehadirannya dengan kepergian Pangeran Benawa dari istana. Sikap Wijang itu memang memberikan kesan yang lain. Seakan-akan Wijang itu termasuk golongan orang-orang kasar yang tamak, yang juga berusaha memburu Pangeran Benawa. Tetapi ternyata Repak Rembulung pun bertanya, "Siapa kau, anak muda? Apakah Ki Repak Rembulung tidak mengenali aku lagi? Kita pernah bertemu dan berbicara di lereng Gunung Merapi." Pertemuan itu juga terganggu oleh kehadiran Harya Wisaka dengan orang-orangnya, sehingga pertemuan itu menjadi gagal. Bahkan beberapa orang di antara kita berhasil ditangkap oleh para pengikut Harya Wisaka. "Kalian berasal dari perguruan mana?" bertanya Repak Rembulung. "Kami berdua adalah orang-orang Goa Lampin." "Omong kosong," bentak orang yang berkepala botak. "Goa itu hanya berisi perempuan. Laki-laki yang ada di dalam goa itu seakan-akan hidup dalam kerangkeng. Kami berdua adalah orang-orang yang bertugas menjaga kerangkeng itu." Ketujuh orang pengikut Harya Wisaka serta Repak Rembulung dan Pupus Rembulung nampak ragu-ragu. Namun Wijang tidak menghiraukannya, apakah mereka percaya atau tidak. Yang penting baginya adalah ikut campur dalam pertempuran yang tidak adil itu. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memang tidak mempercayainya. Tetapi mereka tidak mengatakannya. Mereka ingin tahu, apa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang dianggapnya masih terlalu muda itu. Sementara itu, orang yang berkepala botak itu menjadi sangat marah atas campur tangan kedua orang anak muda itu, siapapun mereka. Ketujuh orang pengikut Harya Wisaka itu juga tidak segera percaya bahwa kedua orang itu adalah orang-orang dari Goa Lampin, karena tidak ada ciri-ciri yang nampak pada kedua orang anak muda itu. "Anak muda," berkata orang berkepala botak itu. "Aku tidak percaya bahwa kalian berasal dari perguruan Goa Lampin. Tetapi aku tidak peduli siapa kalian. Tetapi jika kalian berniat mencampuri pertempuran ini, maka kalian akan mati paling awal. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun tidak akan dapat lepas dari tangan kami." "Tikus sombong," geram Wijang dengan kata-kata yang kasar. "Jaga mulutmu itu. Kau akan menyesal jika kau tidak mau mendengar kata-kataku. Aku minta kalian bertujuh meninggalkan tempat ini." Orang berkepala botak itu tertawa. Bahkan kawan-kawannya pun tertawa pula. "Cukup, orang-orang buruk," geram Wijang. "Wajah-wajah kalian sangat memuakkan. Katakan kepada Harya Wisaka bahwa ia tidak akan dapat menghentikan kami.
Pada suatu saat kami tentu akan dapat menangkap Pangeran Benawa lebih dahulu dari Harya Wisaka. Kami akan mendapatkan cincin itu. Diam, bentak orang berkepala botak itu. Aku akan mengoyak mulutmu itu. Wijang tertawa. Suara tertawanya sangat menyakitkan telinga. Katanya, bersiaplah untuk mati. Kesempatan kalian untuk melarikan diri adalah sekarang, sebelum pertempuran dimulai. Jika kami sudah terlanjur bertempur, maka kalian tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Seorang yang bertubuh tinggi, berdada bidang yang menggenggam golok yang besar, melangkah maju sambil menggeram. Aku tidak telaten mendengar igauan anak ini. Orang berkepala botak itu tidak mencegah ketika orang itu langsung menyerang Wijang dengan garangnya. Wijang berloncatan surut. Namun kemudian, ia pun telah berkata lantang. Jadi kaukah yang ingin mati paling awal? Orang bertubuh tinggi dan bersenjata golok yang besar itu tidak menyahut. Namun goloknya lah yang kemudian terayun-ayun mengerikan. Tetapi Wijang pun telah bersiap menghadapinya. Wijang pun segera berloncatan pula. Sekali menghindar, sekali menyerang. Paksi menjadi tercengang-cengang melihat sikap Wijang. Garang, keras dan bahkan kasar. Gerakan-gerakan yang aneh yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Tetapi Paksi pun mengerti bahwa semuanya itu dilakukan agar yang tersembunyi di belakang sosok Wijang itu tidak mudah terungkap. Dalam pada itu, orang yang berkepala botak itu pun kemudian berteriak. Kita selesaikan yang lain. Jika Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berkeras untuk tidak mau menyerahkan Pangeran Benawa, maka keduanya akan mati di sini. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung seakan-akan tersadar dari sebuah mimpi. Bahkan dengan nada rendah Pupus Rembulung pun bertanya kepada Paksi yang masih berdiri termangu-mangu. Kenapa kalian melibatkan diri, anak-anak muda? Paksi menjadi gagap. Sulit baginya untuk tiba-tiba saja menjadi sekasar Wijang. Namun akhirnya ia mencoba mengaburkan suaranya dan menjawab. Kami hanya ingin mencegah penyelesaian yang tidak adil dari pertempuran ini. Kalian menganggap bahwa kami tidak mampu mengatasi mereka bertujuh? Paksi tercenung sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Itu tidak penting. Yang penting, aku benci melihat kelicikan ini. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.